Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabat Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nahlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi ada'i rabbikuma tukadziban. Al-ayah. Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali saya Hamdan Al-Kafi kali ini bisa menemani Anda dalam program yang insya Allah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Hasanah Islam, dan tentu saja dengan tema yang insya Allah akan memperkaya hasanah pengetahuan Islam kita semua kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, acap kali kita sebagai manusia kerap berkeluh kesah atau bahkan kita sendiri yang kerap menggerutu seperti mungkin, kenapa ya nasib saya gini-gini aja? Kenapa ya teman-teman saya di sana pinter-pinter, kaya-kaya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Kenapa ya hidup mereka seakan bergelimang harta, semua keinginan mereka itu terkabulkan dan terpenuhi? Intinya, seringkali kita manusia ini membanding-bandingkan apa yang sudah kita dapatkan dengan yang terjadi atau dikaruniakan ke orang lain, tanpa disadari kita tidak mensyukuri atas apa yang Allah karuniakan kepada diri kita. Kita tanpa disadari sering berkeluh kesah, dan inilah yang disebut dengan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan kita akan membahas tema kita kali ini, yakni nikmat mana lagi yang engkau dustakan di Hasanah Islam. Kali ini tentu saja bersama kali ini Ustadzana wa Syekhona, guru kita semua, Al-Mukarram Al-Haj Profesor Nazaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Syukran jazilan bihudurikum. Dan juga guru kita semua di sini, Al-Mukarram Yai Haji Khalil Nafi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. waktunya di Hasanah Islam kita kali ini. Prof dan juga Yai, seringkali tanpa sadar kita berkeluh kesah. Ini sedikit banyak menggambarkan kalau kita kufur atas nikmat ya Prof ya, yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang Allah karuniakan kepada kita saat ini, harta kita, jabatan kita mungkin tidak sebaik dengan tetangga atau teman kita. Padahal Allah memiliki skenario tertentu tersendiri, tentulah itu yang terbaik untuk kita. Yang menurut kita baik belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagaimana Prof kita sebagai Abdullah, hamba Allah, bisa mensyukuri nikmat karunia Allah dan agar kita tidak termasuk hamba-hamba yang kufur atas nikmatnya? Tafadhol Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada. Topik kita hari ini sangat menarik ya, karena kita akan membahas masalah keseharian kita ya. Pertanyaan Adinda tadi itu menarik. Ya, tapi sebelum sampai menjawab pertanyaan itu, mungkin yang perlu kita definisikan dulu apa yang dimaksud nikmat ya. Nikmat itu punya arti yang bertingkat-tingkat ya. Belum tentu saya nikmat definisinya seperti ini, tapi yang lain mengatakan enggak, nikmat itu definisinya lain. Tingkatannya pun juga ada orang mengatakan nikmat iman itu paling tinggi, yang mengatakan yang lainnya tuh enggak, nikmat properti lengkap semuanya, mobil mewahnya, rumah mewahnya, pekerjaan elitnya dan seterusnya, itu nikmat. Ada lagi enggak, kedekatan diri ini dengan Allah itu puncak daripada segala puncak kenikmatan. Jadi nikmat itu apa? Nikmat itu adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh anak manusia itu. Nah, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, apa itu nikmat? Kita bisa
banyak ayat ya yang berbicara tentang kenikmatan. Yang paling penting kita singgung juga itu dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, jadi nikmat mana yang kalian akan dustakan? Jadi seolah-olah Allah mengatakan dalam Al-Quran ini bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu nikmat untuk kalian. Ya, musibah itu kan juga bisa berarti nikmat. Kenapa? Karena penyakit itu kan bagi kita itu penderitaan. Tapi kalau kita membaca hikmah di balik sebuah penyakit, satu hari dilanda penyakit demam, maka dosa kita akan diampuni selama 1 tahun, itu dalam hadis ya kan. Barang siapa yang meninggal karena penyakit kronis, kayak penyakit TBC tahunan ya, kanker stadium 1, 2, 3, 4 dijalani bertahun-tahun, itu juga nanti mati syahid. Masya Allah. Jadi bagi kita itu suatu penderitaan. Penderitaan itu biasa diperhadapkan dengan kenikmatan. Jadi nikmat dan penderitaan. Bagi orang yang mencapai tingkat keimanan lebih tinggi, penderitaan dan kenikmatan itu berdekatan. Semakin berjarak kenikmatan dan penderitaan itu bisa menjadi indikator semakin lemahnya iman kita. Jika diuji kenikmatan, mabuk di atas, dipromosikan, lupa semua, lupa daratan lah, orang kaya baru, pejabat baru, ya dokter baru, itu seringkali berulah tuh. Lupa kacang akan kulitnya, habis manis sempat dibuang, banyaklah pepatah-pepatah yang bisa menyinggung orang-orang yang mabuk di atas itu. Tapi juga sebaliknya, penderitaan itu berkebalikan dengan asumsi yang kita pahami apa arti nikmat tadi. Padahal kalau orang sadar sebetulnya, ya kenikmatan dan penderitaan itu kalau percaya bahwa Allah itu adalah maha baik dan yakin juga segala sesuatu yang datang dari Allah itu adalah baik, maka tidak semestinya mempertentangkan antara kenikmatan dan penderitaan itu. Kalau ditimpa penderitaan, menjerit ke bawah, diuji kemewahan, mabuk di atas, itu orang yang tidak beriman atau imannya sangat krisis lah. Tapi kalau dia diuji kemewahan, dia tersenyum, kecil, tidak mabuk dia. Jangan-jangan kenikmatan ini adalah hijab baru buat aku. Selama ini aku tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Aku langganan sholat tahajud. Aku juga tidak pernah absen tuh, tidak melakukan sholat duha. Apalagi salat-salat fardu qabliyah ba'diyahnya kan. Tapi apakah jabatan baru ini masih aku bisa mempertahankan tradisi keagamaanku yang selama ini aku lakukan? Jangan-jangan ini adalah hijab baru yang membentengi aku dengan Tuhanku. Jadi resah dengan apa yang didefinisikan orang awam itu sebagai suatu kenikmatan. Oh hebat ya, dipromosi lagi. Habis itu anaknya juga pada sukses, hartanya banyak. Tapi bagian dekat dengan Tuhan, jangan-jangan ini adalah amanah baru yang kami tidak bisa pertanggungjawabkan. Akhirnya semakin banyak nikmat yang dia peroleh, semakin mawas diri. Aku tidak ingin nikmat ini menjadi hijab baru untuk aku. Tapi sebaliknya kalau diuji dengan penderitaan, ya ini surat cinta Tuhan terhadap aku. Sekian lama aku hidup sehat, sekian lama aku hidup dengan jabatan penting, dengan kelonggaran ya. Ya, kali ini Tuhan menguji aku. Ini mungkin teguran. Syukran jazilan Prof. Dan yang pasti yang bisa kita garis bawahi dari Mau'idah Hasanah dari Prof. Nazar tadi, bahwa tidak semestinya kita hamba Allah ini mentertentangkan antara nikmat Allah dan ujian atau cobaan dari Allah ya Prof ya. Dan juga Anda pemirsa, bisa jadi kenikmatan, jabatan atau harta yang melimpah itu adalah ujian yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita diuji dengan sakit atau juga penderitaan, insya Allah kita seyogyanya bisa harus selalu bersyukur dan yakin ada hikmah dan kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di balik ujian dan cobaan tadi. Itulah insya Allah makom keimanan yang baik. Semoga kita semua digolongkan dalam keimanan yang baik dari tadi. Insya Allah kita akan terus bahas bagaimana program kita yakni Hasanah Islam selanjutnya. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami. Ya ar-ridho,
Ya, jadi kita ada ridho dalam diri kita, itu awal dari kita untuk mendapatkan kenikmatan. Baik, pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih masih kembali bersama kami di Hasanah Islam, dan saat ini kita membahas dengan tema nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan telah hadir juga di studio menemani kita di Hasanah Islam kali ini Majelis Taklim dari As-Sa'adah Bogor. Assalamualaikum ibu-ibu, syukran jazilan kedatangannya di kali ini Studio 3 Metro TV. Dan tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan sama-sama mauidhah hasanah dari Prof. Nazar terkait dengan seyoknya kita tidak semestinya mempertentangkan antara nikmat dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada selalu alasan untuk kita selalu bersyukur, baik itu dengan nikmat ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya akan ke Yai Khalil Nafis. Yai, manusia sebetulnya cenderung tidak pernah puas, mungkin hitohnya ya, sunatullahnya manusia untuk urusan dunia, apalagi seperti kekayaan, harta jabatan, dan ketertarikan dunia lainnya. Selalu saja saya sendiri juga sering merasa kurang dan kurang ingin memiliki apa yang sudah dikaruniakan ke orang lain. Akhirnya kita terjerumus ke rasa hasad, iri, dengki, naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana Islam melihat manusia ini yang selalu merasa kurang puas terhadap duniawi, sehingga kita justru akan terjerumus dalam iri, dengki, dan yang lainnya. Tafadhol, merasa kurang atas semuanya yang telah dikaruniakan dan kufur akhirnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Majelis Taklim As-Sa'adah yang hadir dari Bogor ini. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita nikmati hidup ini terasanya nyaman. Tapi kalau kita tidak nikmati terasa sengsara. Mau nikmat itu bersyukur dulu, bukan kita baru bersyukur setelah mendapat nikmat. Wah, saya nanti kalau dapat gajian baru saya mau syukuran, baru saya ucapkan terima kasih. Maka nggak dapat itu kita gajiannya atau bonusnya. Coba syukuri dulu yang ada, insya Allah akan datang rezeki dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Itu dalilnya pada hafal, tapi kadang-kadang lupa ngamalkan ya. Betul sekali. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ngitung nikmat-nikmat yang Allah berikan nggak kehitung. Tapi karena nggak dihitung, nggak dirasakan, kurang terus. Ya kan, coba ibu bapak. Ini kalau kita ngelihat nikmat, ngelihat aja ini. Berapa mau beli mata? Nah itu bisa ngelihat nih. Berapa mau beli mata? Yang normal, yang benar. Enak, nggak sakit, nah mata. Terus ibu bapak sekalian bisa mendengar, coba. Kalau kemarin saya kena COVID itu, ya mata udah begini sakit, mendengar juga nggak enak. Masya Allah. Coba orang yang nggak dengar apa-apa kan nggak tahu ada bunyi mau ngaji gini udah repot, udah nggak dengar. Ini karena kita nggak dihitung, nggak terasa nikmat. Rasa mulut, makan. Coba kalau udah kena COVID saya kemarin itu juga gitu. Rasa udah nggak terasa apa-apa, nyium nggak bisa nyium. Ini dari sini saja udah gak kehitung nikmatnya. Tapi nikmat yang paling besar Bapak Ibu sekalian adalah nikmat iman dan Islam. Masya Allah. Tahu Allah. Tadi Profesor menyampaikan, kita itu nikmatnya itu bukan karena apa kalau orang beriman, bertemu Allah. Maka nggak benar orang masuk surga bicaranya bidadari. Punya istri berapa? 40. Ngapain dapat masuk surga? Kawin aja di dunia. Kalau itu paling nikmat ya. Tapi itu nggak bisa dilakukan kecuali setelah kematian bertemu Allah. Makanya kalau kita ibadah di dunia itu setinggi-tinggi ka'annaka taruh, seakan-akan melihat, belum melihat beneran. Fa illam takun tara fa inna yara, kalau nggak bisa melihat Allah seakan-akan melihat Allah, minimal merasa dilihat oleh Allah. Tapi di surga yang paling nikmat itu bertemu Allah. Kita harus ada qanaah.
Qanaah, nerimu, kata orang Jawa, nerimu. Apa itu qanaah? Ar-ridha. Ridha itu nerima, rela. Ya, ar-ridha. Ya, jadi kita ada ridho dalam diri kita, itu awal dari kita untuk mendapatkan kenikmatan. Kalau sudah tidak ridho, nggak nikmat. Ditinggal suaminya pergi kerja, nggak ridho, nggak nikmat. Ditinggal 2 bulan 3 bulan suami saya karena bekerja demi keluarga, karena tugas, nikmat meskipun mungkin serepot dengan anak, repot kondisi, iya kan? Ar-ridha. Dan kita at-ta'affuf. Ta'affuf itu perlu tapi tidak ditampilkan. Iffah namanya. Jadi orang berkekurangan tapi nggak nampak kekurangannya itu. Wa tarkus su'al, dan tidak meminta-minta. Maka Suyuti memberikan definisi tentang qanaah, nerimo, adalah ar-ridha bima duna kifayatin, ya, dia menerima dengan apa yang ketidakcukupannya itu, wal istighna bil maujud, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Nerima apa yang ada, dan meskipun tidak cukup dia tetap rela, ridho. Yang membuat kita sakit hati itu kalau nggak ridho. Tadi profesor menyampaikan sakit itu menjadi masalah kalau kita nggak ridho. Mata ini sakit, bilikan, aduh, padahal sakitnya cuma berapa? Sehari. Padahal sudah 1 tahun, bahkan 5 tahun, matanya nggak pernah sakit. Tapi yang dihitung yang sakit sehari. Padahal tadi bahasanya profesor, surat cinta dari Allah. Nih, biar kamu tahu rasanya nikmatnya melihat. Nikmatnya tak tidak belekan. Nih, itu baru diberi surat cinta oleh Allah. Ini bahasanya profesor tuh enak sekali, surat cinta. Dinikmati, itulah Allah mengingatkan terhadap nikmat yang kita miliki sehingga kita bisa merasakan. Kalau tidak, enak terus, sehat terus, nggak terasa adanya sehat. Sehat itu terasa setelah nikmat itu hilang. Enak makan, Masya Allah. Ada enak makan, ada makanan enak. Banyak orang kaya itu uangnya banyak, makanan enak, tapi nggak enak makan. Lah kita jangankan makanan enak, makanan nggak enak pun enak makan. Betapa orang kepingin mendapatkan kenyenyakan tidur, nyewa hotel yang berbintang. Bintangnya mulai bintang 5 sampai bintang 9. Entah bintang berapa lah. Ingin tidur nyenyak. Tapi masalahnya banyak, hatinya tidak tenang. Nggak bisa tidur nyenyak. Lah kita di lantai saja, tidur awam kita enak. Makanya dengan cara kita menerima akan naik menjadi syukur. Jadi syukur itu adalah ucapan terima kasih. Ya Allah, saya terima dan kami memberikan kasih. Itu diterima dan kasih. Sehingga menggunakan nikmat di jalan Allah, ibu bapak berangkat dari Bogor ke sini. Nikmatnya sehat, ngaji di sini, itu bagian dari syukur. Masya Allah. Tapi ibu bapak beri kesehatan melangkah tempat maksiat, itulah bagian daripada mungkar, kufur. La in syakartum, menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri pada Allah, itu syakartum. Orang kita dimaknai syukuran, makan-makan. Ya nggak apa-apa bersyukur dan syukuran. Memberikan makan pada orang soleh, ngundang ustadz, ngundang orang yang bertakwa. Itu adalah sunnah, itu tradisinya para ulama, tradisinya para sahabat. Makanya kalau ada habaib, ada masyaikh, ada profesor, ada kiai, ya senang datangin dan memberikan makanan. Itu sunnah. Karena ingin apa? Mendapatkan rasa syukur itu menggunakan nikmat di jalan Allah. Tapi kalau dipakai untuk cara-cara yang maksiat, mohon maaf, diberi kesehatan, diberi kecantikan hanya untuk dipakai maksiat, diberi mulut untuk ngomongin orang, dikasih beliin HP untuk share-share hoax-hoax, ghibah. Nah, itu udah namanya apa? Kufur. Inna azabi lasyadid. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kepingin menikmati hidup ini, pertama qanaah, nerimo, cukupkan yang diterima oleh kita, itu yang terbaik dari Allah, husnudzon. Yang kedua, setelah kita nerima, bersyukuri Allah, kami dikasih hidup, dikasih keluarga. Kalau ini yang terbaik, nggak apa-apa ya Allah. Dari bersyukur itu bapak ibu sekalian baru merasakan nikmat dan Allah akan tambahkan kepada kita. Itulah kunci hidup bahagia dengan cara menerima dan bersyukur. Masya Allah. Syukur jazilan Yai. Terima kasih tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana agar kita resepnya bisa selalu bersyukur ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur dulu, niscaya nanti akan tambah nikmat. Bukan kita menunggu
diberikan nikmat dulu baru bersyukur nanti ya, Masya Allah. Dan seyogyanya kita menjadi hamba yang selalu qanaah, yakni ridho atas apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agar kita selalu ridho ini ridho bima kifayatin, terima apa yang diberikan kepada kita meski itu tidak cukup, tapi kita seyogyanya tetap menerima dengan ridho, insya Allah bersyukur selalu kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Syukuran jazilan Yai, kita akan terus membahas terkait dengan tema tausiah kita kali ini, yakni nikmat mana lagi yang kau dustakan. Usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di Hasanah Islam. Kalau orang itu kekuatan imannya sangat dalam, maka semuanya itu dirasakan nikmat. Tapi kalau dangkal imannya seseorang, Baik, syukuran jazilan pemirsa, masih bersama kami di Hasanah Islam, dan insya Allah kita tengah membahas terkait dengan tema nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Fabi ayyi ada'i rabbikuma tukadziban. Dan tadi telah kita sama-sama membahas mengenai apa nikmat dan bagaimana cara kita agar selalu bisa bersyukur di tengah kenikmatan yang kita terima maupun di tengah ujian dan cobaan yang kita terima. La in sya'artum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kali ini kami akan mencoba mengakomodir pertanyaan dari audiens yang sudah hadir bersama kami di studio 3 Metro TV. Tafadhol ibu-ibu yang ingin bertanya ke Prof. Nasar atau ke Kiai Khalil. Tafadhol, silakan. Siapa di antaranya yang ingin bertanya? Iya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Samsiah. Saya dari Majelis Taklim As-Sa'adah Kota Bogor. Masya Allah, silakan. Kebetulan saya mau bertanya sama Prof. Nasar. Ya. Prof, di surat Ar-Rahman ada satu ayat yang berbunyi Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kebetulan saya kalau membaca itu saya ulang-ulang sampai 31 kali. Nah, saya mohon penjelasannya, penekanan dari ayat tersebut sampai sebegitu pentingnya dengan surat Ar-Rahman itu, saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Prof, ada pengulangan di situ hingga 31 kali. sampai hafal 31 kali Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu jadi wirid langganannya ya Bu ya. Iya, jadi bagus. Memang kalau majelis taklim itu saya jadi ada surah Al-Kahfi, surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Nah, kenapa 31 kali? Kalau kita baca dalam tafsir Isyari, ya tafsir-tafsir yang sifatnya spiritual, tasawuf ya, sofistik, itu sebetulnya artinya tidak ada yang sama. Jadi tidak ada redundant. Redundant itu apa ya? Tidak ada yang tidak ada yang pemborosan kata-kata dalam Al-Quran. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada 114 basmalah dalam Quran mengawali setiap surah kecuali surat Taubah. Itu lain-lain artinya ya. Semua punya stressing point. Semuanya punya penekanan ya. Jadi basmalahnya surah Al-Fatihah tidak sama dengan basmalahnya surah Al-Baqarah. Basmalahnya surah Al-Baqarah tidak sama dengan basmalahnya surah Ali Imran dan seterusnya. Jadi setiap basmalah dalam Quran itu punya stressing point, punya taqyidnya, punya ketegasannya masing-masing. Sama juga dengan Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu tidak satu arti, tapi arti satu Fabi'ayyi ala itu tadi ditentukan oleh konteksnya. Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban yang pertama itu berbicara tentang konteks sebelumnya. Jadi tidak pernah double tuh Fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban
Lanjut lagi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, selalu ada narasi antara di situ. Narasi antara itulah yang menjadi penekanan kalau kita hayati. Ya jangan, coba kalau kita perhatikan narasi antara itu, kita coba fokus di situ. Apa itu? Ya, misalnya marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu ada takyidnya di situ itu. Ya ma'syaral jinni ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfudhu illa bisultan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, kalau kita kaji ya ayat-ayat atau narasi-narasi antara dua fabi ayyi ala itu memang luar biasa. Tapi kembali apa yang saya sampaikan dari awal tadi, kalau orang itu kekuatan imannya sangat dalam, maka semuanya itu dirasakan nikmat. Tapi kalau dangkal imannya seseorang, hanya sedikit sekali nikmat itu, yang lainnya mungkin penderitaan, kesulitan, kesusahan. Jadi tadi dikatakan oleh Adinda ya, nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat Islam, nikmat iman. Karena kalau kita beriman, berislam ya, iya semuanya akan baik ya. Tidak ada yang datang dari Tuhan itu tidak baik. Masa Allah yang maha baik memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kekasihnya manusia ini. Jadi inilah yang perlu kita ingatkan Bu ya. Kenapa 31 kali berulang-ulang ya, dengan 31 kali tema itu artinya apa? Ya, itu kalau kita lihat ada makrokosmosnya, ada mikrokosmosnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu kan. Kemudian juga ada eskatologisnya. Eskatologis itu apa ya? Kehidupan sesudah mati. Jadi penggambaran fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu vertikal, horizontal, seluruh aspek kehidupan. Maka sesungguhnya itu adalah semuanya adalah nikmat sebetulnya. Hanya kadang-kadang orang nggak merasakan nikmatnya. Kenapa? Karena kesadaran spiritualnya terhadap Tuhannya itu kurang, sehingga dia tidak bisa merasakan nikmatnya penyakit itu kan. Nah, kalau orang punya kekuatan iman yang kuat, kecewa itu indah. Saya tanya Ibu, senang nggak kalau kecewa? Enggak. Ya. Kalau kita melihat hikmahnya, apa yang mengecewakan kita, ternyata kecewa itu indah, kecewa itu nikmat. Nah, kita difitnah orang, sakit kan? Coba hayati, fitnah, wah ini musibah ini. Ya, tapi ingat hadis ya, pencuci dosa masa lampau yang paling bagus itu menerima fitnahan dari orang lain. Ya, dosa-dosa yang amalan tukang fitnah itu nanti kita akan sedot nanti di hari kiamat. Waduh, nanti kayak raya dong saya. Makin banyak yang memfitnah saya, makin banyak pahala saya, nanti kan itu pahalanya mengalir ke saya. Seandainya orang tahu apa efek dari fitnah itu sendiri, ya kita tidak perlu bergeming kalau kita difitnah orang. Diam-diam aja, nanti akan kaya raya nanti di hari akhirat. Logikanya di situ kan. Kita dikritik orang, ya. Ada caranya Nabi menanggapi seperti itu. Kalau kita dikritik atau difitnah, ya Allah kalau kami difitnah, kalau tuduhannya mereka itu benar, ampuni aku. Tapi kalau tuduhannya itu keliru, ampuni dia. Berarti tidak ada dendam yang bermalam kan. Berubah nikmat. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, enggak usah mikirin deh. Nikmati penderitaan itu, nikmati kekecewaan itu, nikmati penyakit itu, nikmati apapun yang datang dari Allah. Semua ada hikmahnya kok. Ya, saya kira mungkin jawaban lengkapnya nanti Adinda bisa melengkapi ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi intinya tadi makin dalam keimanan kita akan makin banyak kita mensyukuri nikmat karunia Allah yang luar biasa. Dan sekali lagi tadi Ibu mungkin 31 kali pengulangan di sini sama sekali Al-Quran tidak melakukan pemborosan kata atau redundant tadi ya Prof ya. Selalu ada penguatan makna dari fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban dari penguatan kalimat-kalimat atau ayat-ayat sebelumnya. Mungkin marajal bahraini yaltaqiyan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ini beda konteksnya dengan wahabbudzul aswi waraihan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masya Allah, kita banyak sekali mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan
yang bisa menambah hasanah pengetahuan kita dan keislaman kita dari kedua masyayikh kita di sini, Profesor Nazar dan juga Kiai Khalil. Kita akan terus membahas bagaimana tema kita, yakni akan terus bersyukur di hasanah Islam kita kali ini. Fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Tetap bersama kami di Hasanah Islam. Orang yang beriman, maka tadi nikmat banget itu kita jadi orang beriman. Kenapa? Karena kalau ada masalah tinggal kembali pada Allah. Kalau orang nggak beriman, stres. Baik, syukuran jazilan pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih bersama kami di Hasanah Islam. Kita masih terus membahas nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan telah hadir di studio Majelis Taklim dari As-Sa'adah Bogor. Kita akan mencoba memberikan kesempatan lagi kepada audiens di sini untuk bertanya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tafadhol, ya Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Ia Supiah dari Majelis Taklim As-Sa'adah Bogor. Saya ingin bertanya pada Pak Kiai. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kiai bahwa ketika kita diberi nikmat itu harus bersyukur, bahkan sebelum adanya nikmat kita harus terlebih dahulu bersyukur sehingga akan ditambah lebih banyak lagi nikmatnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, kadang-kadang kita setelah diberi nikmat tapi tiba-tiba misalnya kita diberi musibah atau sakit, itu berkeluh kesah, bersuudzon sama Allah, wah saya ini dikasih cobaan atau apa. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, berkeluh kesah tersebut itu apa hukumnya dalam Islam ketika kita berkeluh kesah sedangkan kita sudah diberikan nikmat. Mungkin itu aja Pak Kiai, mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan Ibu, tafadhol ya Khalil. Ya, kita jangan menunggu dikasih nikmat, karena hidup aja sudah nikmat. Coba ibu bapak sekalian, dari proses kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jadi kita itu udah kemenangan dalam proses di dalam perut ibu kita. Itu udah nikmat. Jadi nggak usah nunggu nikmat, udah nikmat kalau kita hidup, ya harus bersyukur. Makanya kalau kita mau ngitung itu nggak kehitung nikmat Allah, cuman kita nggak pernah ngitung dan nggak pernah nganggap gitu. Dan memang kalau kita memang biasa kita ini berkeluh kesah, itu pada dasarnya itu hati manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi kita ini memang selalu ya ada dalam hati kita, idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a. Jadi dalam diri kita selalu ada itu. Nah, illa ya, kecuali siapa? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi orang ibu bapak sekalian pada karakter dasarnya itu memang seringkali kita ini ada masalah keluh kesah. Maka caranya apa? Hukumnya, kalau itu kita segera redam dengan cara sholat, dengan cara kita iman, dengan cara sedekah, maka hilang dengan sendiri. Itu terapinya. Tapi kalau keluh kesah sampai suudzon, ya tentu haram lah suudzon kepada Allah. Kepada orang lain aja enggak boleh, apalagi kepada Allah. Jadi kalau sudah sampai suudzon, itu adalah haram. Tapi dalam hati, jedek. Nah, itu dah. Terus ada jengkel, ada marah, ada. Itu ya biasa, semua orang punya ngalami. Makanya apa yang tergetar dalam hati itu belum ada hukumnya. Niat buruk oleh Allah tidak diberi hukuman. Tapi kalau niat baik langsung dikasih pahala, itu rahmat Allah. Makanya kalau dalam hati nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk tindakan hukumnya, dalam tindakan yang itu merugikan, dan maksud tindakan yang itu menjadikan satu yang keluh kesah kepada Allah suudzon, tentu adalah haram. Makanya ibu bapak sekalian, kalau kepengen kita merdakan tadi sholat, ingat pada Allah, kemudian kita bersedekah, ingat nanti ada hari kiamat, maka tadi berkenaan dengan masalah, kata profesor itu menjadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Heran bagi orang mukmin, apapun yang terjadi itu jadi kebaikan. Orang yang beriman, maka tadi nikmat banget itu kita jadi orang beriman. Kenapa?
Karena kalau ada masalah tinggal kembali pada Allah. Kalau orang nggak beriman, stres. Itu. Enak kalau kita itu iman kepada Allah. Ada masalah gelisah, menyedihkan, sholat, Allahu Akbar, senang. Kenapa? Merasa berbisik-bisik dengan Allah. Tidak berbisik-bisik dengan media sosial. Ya, Curhatnya tidak di update sosmed, ya? status. Bukan. Berkeluh kesah di grup. Ya, medsosnya. Enggak, tapi kemana? Sujud kepada Allah. Maka Masya illal Allah. musallin. Yang sholatnya daimun. Sholatnya itu selalu kita sholat. Sholat itu doa maknanya. Yang dalam arti bahasa adalah doa. Arti istilahnya aqwalun wa af'alun muftatahatan bit takbir wa mukhtatamatan bit taslim. Ucapan, perbuatan sebagaimana kita ketahui diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam sebagaimana Rasul mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat seperti saya salat. Jadi ibu bapak sekalian, kalau ada masalah segera salat. Ada salat duha, salat duha. Enggak ada salat duha, salat mutlak. Tengah malam salat. Coba ibu bapak sekalian ada masalah, salat malam tenang. Dari mana kita mau beli obat? Obat tenang. Makanya banyak orang yang pusing karena enggak beriman narkoba. Na'udzubillah, banyak. Namanya di awalnya naik, tadi Rasul menyampaikan naik jabatannya, naik popularitasnya, naik uangnya. Pas kena masalah dia turun, stres, nyari tenang kemana? Narkoba. Kemarin tuh saya ketemu dengan teman yang usaha di pelayaran, Bapak Ibu sekalian. Senang kalau pelayar itu adalah santri. Kenapa? Kalau yang mereka tidak beriman, kadang-kadang minum-minuman, ngilangin stres. Mohon maaf mereka itu malah maksiat gitu. Tapi ketika santri jadi pelayaran apa? Pusing. Sholat baca Quran. Nah ini cara kita Bapak Ibu sekalian mengatasi diri kita. Bukan tambah jauh kepada Allah. Tapi tambah dekat kepada Allah dari apa yang terjadi pada kita. Baik. Sekian jazilan ya, semoga bisa menjawab ya Ibu ya. Jangan buru-buru curhat, berkeluh kesah apalagi di media sosial ya. Jika kita diberikan ujian atau cobaan langsung buru-buru, kalau kita mungkin langsung berkeluh kesah, mungkin kita istighfar dan langsung kalau bisa bersujud, bersolat. Insya Allah berkeluh kesah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menjawab ya Ibu tadi ya. Dan kita kali ini di penghujung jumpa kita di Hasanah Islam kali ini. Kami mohon kesediaan Prof untuk memberikan kesimpulan atau ibrah apa yang bisa kita petik dari tema pembicaraan kita kali ini. Tafadhol Prof. Iya, baik para pemirsa, ibu-ibu di studio ya. Nikmat itu ternyata seperti tadi yang digambarkan ya. Mungkin banyak yang baru paham, perspektif nikmat dalam Islam itu seperti itu ya. Maka itu kata Pak Kiai tadi, kita jangan pernah salah paham terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai karena kita hanya tidak tahu hikmah di balik penderitaan itu, maka kita menderita. Berbaik sangkalah kepada Allah, itu nanti insya Allah akan menyelesaikan persoalan dengan sendirinya. Ya. Jadi nikmat itu ialah apapun yang datang dari Allah. Karena itu mensyukuri nikmat Allah itu disebut dengan syukur. Tapi kalau mensyukuri apapun yang datang dari Allah, itu disebut asyakur. Jadi kalau hanya mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk keenakan, kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, itu namanya syukur. Tapi kalau mensyukuri apapun yang datang dari Allah, termasuk mensyukuri penderitaan, musibah, penyakit, maka itulah yang disebut dengan dalam Al-Quran asyakur. Tapi Al-Quran mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit sekali di antara hambaku yang sampai ke tingkat syakur. Yang banyak itu syukur. Lebih banyak lagi yang tidak bersyukur. Nah, yang ketiga adalah mari kita latihan untuk bersyukur supaya nanti naik kelas menjadi syakur. Amin. Mari kita latihan menjadi sabir, lama kelamaan menjadi as-sabur atau al-masabir. Ya kan? Mari kita berusaha untuk menjadi mukhlis dan nanti untuk naik kelas menjadi mukhlas lebih dalam lagi. Dengan demikian, anak tangga untuk sampai ke puncak itu selalu harus kita daki. Jangan puas karena di atas langit masih ada langit.
Ibu-ibu jangan puas di dalam kulit bawang itu masih ada kulit kan, di dalam kulit masih ada kulit. Berhentilah pada saat menemukan isi, jangan berhenti ketika hanya menemukan kulit, masih ada kulit di dalam kulit. Maka itu kalau kita diuji kemewahan, jangan mabuk. Siapa tahu itu hijab baru buat kita. Tapi kalau diuji penderitaan, jangan menjerit. Siapa tahu itu adalah justru lebih baik bagi kita semuanya. Surat cinta itu tadi. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah cukup. Masya Allah. Syukran jazilan Prof dan Yai, mungkin Ibrah apa yang bisa kita petik dari tema kita kali ini? Ya, kita ini perlu merenungi di dalam hidup ini untuk mengetahui hakikat diri yang kemudian bisa menemukan Allah. Seringkali kita lupa diri dan tak tahu diri, sehingga lupa kepada Allah dan tidak tahu kepada Allah itu sendiri. Maka kita bagaikan di dalam kegelapan, yang di dalam kebingungan, dan mungkin akan kita menjadi orang yang menyalahkan siapa saja, termasuk menyalahkan kepada Allah. Dan hidupnya bukan tambah baik, tapi tambah sengsara. Oleh karena itu, awali dengan mengenal dirinya sendiri untuk mengenal Allah. Dan yang paling mudah mengenalnya adalah melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai awal kelahiran kita adalah nikmat. Nikmat yang lebih besar lagi pada saat kita sudah berakal, kita menemukan agama yang benar. Banyak orang melakukan perjalanan hidup, ya, sampai tua baru mengenal Islam, baru mengenal iman. Betapa mereka dalam kehidupannya itu dalam keadaan bimbang dan gelisah. Tapi kita sedari kecil Allah berikan rahmat barangkali sebagian kita yang dari kecil sudah lahir dalam keadaan Islam dan iman. Dan ada teman kita, saudara kita yang diberikan kesadaran. Itulah nikmat yang paling besar. Kemudian kita harus awali diri kita adalah qanaah, menerima. Nerimu kata orang Jawa, apa yang ada, dan terus kita berusaha bagaimana memanfaatkan yang ada itu kepada hal yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, implementasi dari syukur. Dan itu harus dimulai dari hati kita. Hati kita adalah yang akan menjaga segalanya. Hati akan menggerakkan, hati yang akan mengarahkan, dan jagalah kesehatan hati, jangan sampai sakit, apalagi hati kita mati. Yang bisa mematikan hanya 3. Yang pertama adalah maksiat, yang kedua adalah iri hati, dan yang ketiga adalah kemunafikan yang menempel dalam diri kita. Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazilan Yai Khalil. Dan ternyata tadi kita telah banyak banget mendapatkan ilmu kita kali ini. Dan juga dengan ibu-ibu yang hadir di sini dan juga ada pemirsa yang menyaksikan Hasanah Islam tadi. Banyak sekali manfaat dan ilmu yang telah dibagi oleh Prof. Nasar dan juga Yai Khalil. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua yang hadir di sini dan menyaksikan Hasanah Islam dimanapun Anda berada bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur agar diangkat derajatnya menjadi hamba yang syakur, bisa mensyukuri apapun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjadi orang yang lebih baik dari keamanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kita akan jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Terima kasih telah bersama kami. Kita akan terus mengupas tema-tema yang akan selalu memperkaya hasanah keislaman dan pengetahuan kita, insya Allah, di pekan-pekan selanjutnya. Allahummum. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.